Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, moderator, dan teman-teman semuanya. Saya Nurharida Maharani, NIM J3G117054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PKL saya dengan judul Pengujian Mutu Benih Mentimun Kokomi Sativus L Hibrida di PT Ispesi Indonesia Purwakarta, Jawa Barat. Adapun latar belakang dari kegiatan PKL saya yaitu 1. Mentimun merupakan salah satu komoditi sayuran dalam bentuk buah yang banyak digemari oleh masyarakat, sehingga petani banyak membudidayakan mentimun tersebut. Kedua, karena rendahnya kesadaran petani terhadap penggunaan benih bermutu, hal ini menyebabkan produksi mentimun menurun. Oleh karena itu, penggunaan benih bermutu sangat mempengaruhi hasil dari produksi mentimun tersebut. Benih bermutu dihasilkan dengan cara melakukan pengujian mutu benih. Maka dari itu, saya mempunyai tujuan untuk mempelajari pengujian mutu benih mentimun Kokomi Sativus L Hibrida di PT Ispesi Indonesia Purwakarta, Jawa Barat. Saya PKL di Departemen Quality Assurance PT Ispesi Indonesia Purwakarta, Jawa Barat selama 2 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai tanggal 20 Maret 2020. Selain memproduksi benih, PT Ispes juga melakukan pengujian mutu benih sendiri yang telah diakreditasi oleh ISTA. Selama pengujian, saya menggunakan 5 varietas benih mentimun, yaitu varietas Mercy, varietas Vitani, varietas Ethana, varietas Misano, dan varietas Bulan. Kegiatan yang saya lakukan selama PKL yaitu 1. Pengambilan contoh benih, penetapan kadar air benih, analisis kemurnian fisik benih, penetapan bobot 1000 butir, pengujian daya berkecambah, pengujian vigor benih, pengujian genetik benih, dan pengujian kesehatan benih. Parameter yang pertama yaitu pengambilan contoh benih. Tahapannya, 1. Memeriksa formulir dan identitas benih. Yang kedua, menyiapkan dan membersihkan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, pengecekan visual benih. Dilakukan memeriksa visual benih pada setiap kantong benih. Pengecekan visual benih pada setiap kantong. Setelah visualnya lulus, maka kantong tersebut atau varietas tersebut dapat diambil contoh primernya. Selanjutnya pengambilan contoh primer. Pengambilan contoh primer dilakukan sebanyak 3 titik secara acak pada setiap kantong. Selanjutnya, setelah mendapatkan contoh primer, kemudian contoh primer dicampurkan di dalam wadah yang akan menjadi contoh komposit. Contoh komposit tersebut diaduk, kemudian diambil beberapa titik untuk ditimbang menjadi contoh kirim. Setelah mendapatkan contoh kirim tersebut dimasukkan ke dalam amplop, disegel, dan diberi identitas benih. Contoh kirim tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dijadikan contoh kerja. Pengujian yang kedua yaitu penetapan kadar air benih dengan metode tidak langsung menggunakan alat grain moisture tester PM650. Pengujian yang ketiga yaitu analisis kemurnian fisik benih dengan memilah benih menjadi 3 komponen, yaitu benih murni, benih tanaman lain, dan kotoran benih. Pengujian yang keempat yaitu penetapan bobot 1000 butir benih. Dilakukan secara manual dengan menghitung 1000 butir sebanyak 2 ulangan. Pengujian yang kelima yaitu pengujian daya berkecambah dengan metode UKDDP. Sesuai dengan ISTA, pada benih mentimun, evaluasi perkecambahannya yaitu kecambah normal, kecambah abnormal, benih mati, benih keras, dan benih segar tidak tumbuh dengan 2 kali pengamatan yaitu pada hari ke-4 dan hari ke-8. Pengujian yang ke-6 yaitu pengujian vigor benih pada metode radical emergence atau pemunculan radikula. Benih dikecambahkan selama 48 jam plus minus 15 menit
pada germinator 25 derajat Celcius. Evaluasi perkecambahannya yaitu menghitung akar atau radikula yang kurang dari 2 mm dan lebih dari 2 mm. Pengujian yang ketujuh yaitu pengujian genetik benih dengan metode isoelectric focusing atau IF. Ada 6 tahapan di metode IF ini. 1. Persiapan gel. Gel yang digunakan yaitu gel poliakrilamid. Yang kedua, persiapan sampel. Sampel yang digunakan yaitu benih yang telah diperam selama 2 hari. 3. Grinding sampai mendapatkan cairan kental. Cairan kental tersebut selanjutnya disentrifuge selama 5 menit untuk memisahkan endapan dan cairan. Tahapan yang keempat yaitu tahapan proses elektroforesis yang dilakukan selama 65 menit. Tahapan yang kelima yaitu pewarnaan yang berfungsi untuk memperjelas hasil elektroforesis tadi. Tahapan yang keenam yaitu pengamatan. Hasil dari elektroforesis tadi diamati dengan mengamati garis pita yang stabil. Pada garis pita single yang terdapat di bawah yaitu jantan, dan garis pita single yang terdapat garis di atas yaitu betina. Tetapi pada benih hibrida mempunyai garis double. Pengujian yang kedelapan yaitu pengujian kesehatan benih dengan menggunakan metode inkubasi kertas blatter atau blatter test. Ada 4 tahapan di metode ini yaitu 1. Persiapan sampel. Sampel dicuci dengan menggunakan larutan klorox 1%, kemudian dicuci air mengalir. Tahapan yang kedua yaitu penanaman di kertas saring yang telah dibasahi oleh aqua steril. Yang ketiga, inkubasi. Inkubasi dilakukan selama 7 hari untuk memicu pertumbuhan cendawan. Yang keempat yaitu pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan mikroskopis dan makroskopis. Berikut adalah hasil dari pengujian mutu benih mentimun yang saya lakukan. Dapat dilihat dari masing-masing varietas memiliki hasil yang sangat melampaui standar yang ditetapkan. Maka dari itu, benih yang saya uji memiliki mutu dan kualitas yang baik. Dapat disimpulkan bahwa pengujian mutu benih mentimun terdiri dari kegiatan pengambilan contoh benih, penetapan kadar air benih, analisis kemurnian fisik benih, penetapan bobot 1000 butir, pengujian daya berkecambah, pengujian figur benih, pengujian genetik benih, dan pengujian kesehatan benih. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur perusahaan yang ditetapkan, yang sesuai dengan standar ISTA. Kemudian dari kelima varietas yang saya uji dinyatakan bermutu dan berkualitas sehingga dapat dipasarkan ke petani-petani yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.